Sherly, dari pantauan Anda, bagaimana kondisi pasar Tanah Abang dan apa yang dikeluhkan pedagang? Ya, terima kasih Yana. Memang publik akhir ini tengah dihebohkan dengan nasib miris kehidupan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Seperti kita ketahui, memang Pasar Tanah Abang ini adalah pusat grosir terbesar se-Asia Tenggara yang memang terkenal dahulu adalah pusat grosir yang penuh sesak oleh para pengunjung maupun para pembeli. Namun kini kondisinya sangat-sangat terlihat sepi. Memang Anda kalau misalnya saya dapat gambarkan, kondisi Pasar Tanah Abang pada pagi hari ini memang tidak terlalu ramai, justru malah sepi pada hari ini, terutama pada kawasan Blok A, Blok B maupun Blok F begitu. Saat tadi kami juga sempat memasuki Blok A, ketika kami masuk ini terlihat sedikit orang saja yang berlalu lalang, namun ketika kita naik ke lantai 1, ini sudah mulai sangat sepi pengunjung maupun pembeli yang melihat-lihat dan berkeliling di area tersebut. Ini semakin memperparah ketika kita sudah menaiki ke lantai 2 dan lantai 3 karena memang sudah mulai sangat-sangat terlihat penurunan volume dari para pembeli. Begitu. Dan juga kalau misalnya tadi kita lihat di lantai 1 begitu masih ada beberapa pengunjung yang berkeliling. Eh, lantai masih banyak yang berkeliling, namun di kondisi lantai 2, lantai 3, dan lantai seterusnya memang ini sangat-sangat sepi begitu. Kejadian serupa juga terjadi di tempat saya melaporkan saat ini, Ana, yakni di Pasar Tanah Abang, Blok B, lantai 5. Memang kalau bisa saya gambarkan di sini kondisinya sangat-sangat sepi jika dibandingkan dengan Blok A, Pasar Tanah Abang. Bisa lihat di layar kaca Anda dan juga pemirsa, di samping kanan saya ini terlihat toko-toko masih ada beberapa yang buka, namun belum ada sama sekali pengunjung yang datang untuk melihat-lihat dan juga membeli di lantai 5 Blok B ini. Dan di sebelah kiri saya ini memang terlihat cukup gelap karena memang sudah tidak ada yang berjualan sama sekali di kawasan kiri saya ini. Dan juga beberapa kios pun di lantai 5 Blok B ini terpampang di depannya itu toko ini disewakan dan juga banyak surat-surat, yaitu ditempeli kertas berisi peringatan kepada pemilik yang belum membayar biaya pengelolaan pasar. Dan Ane dan juga pemirsa, saat ini saya akan mencoba berbincang dengan salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang, tepatnya di Toko Agung Style. Sudah bersama saya Pak Mus. Halo Pak Mus, selamat pagi, apa kabar? Iya, selamat pagi, Mbak. Oke Pak Mus, saat ini Pak Mus berjualan apa sih Pak di Pasar Tanah Abang ini Pak? Oh, saya di sini jualan barang fashion gitu, Mbak. Dari baik lokal maupun impor. Oke oke. Pak, kalau untuk berjualan sendiri sudah berapa lama Pak Bapak berjualan di sini Pak? Saya jualan di sini sekitar tahun 2012 ya. Ya, sampai saat ini. Iya. Oke oke oke. Pak, kalau kalau kita melihat kondisi pasar pada saat ini Pak, memang kan turut memprihatinkan dan juga para pedagang merasakan dampak ya dari sepinya toko-toko di kawasan Tanah Abang Pak. Anda sebagai pedagang Pak, sudah sejak kapan merasakan sepi ini Pak? Eh, Sepi itu sih saat pandemi ya. Jadi kan pandemi itu lockdown ya, Jakarta lockdown. Jadi orang dari daerah nggak bisa ke Jakarta, maupun yang dari Jakarta sendiri nggak bisa keluar, masuk mall nggak bisa. Jadi ini sepi semua. Jadi terlebih lagi para pedagang di sini pada tutup semua, jadi nggak ada buka gitu kan. Jadi menambah memperparah ini sepinya Tanah Abang ini nggak ada orang yang masuk gitu kan. Jadi toko-toko pada tutup semua. Jadi itu otomatis menambah imbas lah kosongnya Tanah Abang sekarang. Oke 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 Pak. Nah, kalau misalnya di kios Anda sendiri Pak, omset berapa persen Pak penurunan dari semenjak pandemi itu Pak? Kalau dibanding sebelum pandemi dengan pandemi ya itu boleh dibilang sampai 90% lah. Dari biasanya ada penjualan satu hari itu sekitar 3 bal, 4 bal ini malah dalam satu hari bisa kosong saya kalau yang offline-nya ya. Oke oke oke. Kalau dampak sepi ini sendiri Pak ya, sepi-sepinya banget nih puncaknya kapan sih Pak kalau di offline ini Pak? Kalau puncaknya sebetulnya dari awal pandemi itu sudah sepi ya, tapi ini terus sampai sekarang ini. Jadi yang puncaknya itu ya sebulan terakhir ini.
Jadi seperti yang Anda rasakan lah, ini sepi banget di sini. Berarti sejak Agustus sudah mulai merasakan sepi sekali gitu Pak ya. Betul. Dan seperti diketahui saat ini memang kekhawatiran para pedagang yakni dengan adanya social commerce dan juga e-commerce begitu Pak. Kalau di toko Bapak sendiri ini apakah sudah mulai menjajakan produk-produknya secara online Pak? Saya sejak awal pandemi saya sudah mulai gitu, saya udah merasa kayaknya offline ini nggak bisa dipertahankan agak agak selanjutnya gitu. Jadi saya udah mulai masuk ke online awal pandemi sampai sekarang ini saya sudah online gitu. Berarti sudah mulai menjajakan produk-produknya secara online ya Pak ya. Kalau misalnya live shopping gitu Pak, apa sudah dilakukan Pak? Saya udah sering lakukan itu sejak awal pandemi saya udah live gitu. Cuman bagusnya itu memang awal-awal sebulan terakhir inilah. Jadi kan ada promo ya dari e-commerce-nya gitu. Jadi penjualan di live gitu meningkat gitu. Oke, oke. Lantas terakhir Pak, harapannya Pak untuk kondisi seperti ini bagaimana Pak? Ya, saya nggak bisa berharap lagi orang balik ke Tanah Abang ini ya, karena perilaku pembeli sudah berubah sekarang. Gimana mau maksa orang ke pasar gitu kan, udah terlanjur senang di rumah, udah nerima barang jadi murah lagi. Oke. Baik Pak Mus, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Semoga laris manis Pak di tengah kondisi seperti ini. Baik, terima kasih. Ya demikian Anda dan juga pemirsa wawancara saya bersama dengan salah satu pedagang di Pasar Tanah Abang. Memang kondisinya memang terlihat sepi, namun saat ini para pedagang di Pasar Tanah Abang sudah mulai menjajakan tokonya, sudah berupaya untuk menjajakan tokonya secara online. Sementara demikian kembali ke studio Anda. Saya Arliana Salsabila, jurnalis CNBC Indonesia melaporkan langsung dari Tanah Abang, Jakarta. Selamat bertugas kembali untuk Anda.